Price of Confession adalah cerita tentang harga yang harus dibayar saat kejujuran datang terlambat. Episode pertama, The Price of Confession, membawa kembali ke tahun 2017. Saat itu, Ki-dae dan Yoon-soo resmi menikah. Dua orang yang tampak bahagia memulai hidup baru bersama putri kecil mereka, Sop. Tapi waktu melompat 5 tahun ke depan, dan segalanya berubah dalam hitungan detik. Di sebuah studio seni, Ki-dae ditemukan tergeletak dalam keadaan kritis. Luka tusuk di lehernya terlalu parah. Yoon-soo berusaha menghentikan darah sambil menghubungi bantuan. Namun, hidup Ki-dae tidak terselamatkan. Pemakaman berlangsung cepat. Tidak ada penjelasan yang benar-benar memberi ketenangan. Beberapa hari kemudian, Yoon-soo dipanggil ke kantor polisi. Ia bercerita tentang sosok berhoodie hitam yang dilihatnya keluar dari studio malam itu. Ia juga menyebut seorang siswi bernama So-won yang sempat berada di sana. Namun, dari cara Yoon-soo menjawab hingga memar di pergelangan tangannya, polisi merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Jaksa Baek Dong-hun kemudian turun tangan. Ia memeriksa TKP dan menemukan detail yang aneh. Larutan etsa disiram ke seluruh ruangan untuk menghapus jejak, tetapi tidak menyentuh pisau yang menjadi senjata pembunuhan. Sebuah kejanggalan yang membuat segalanya terasa tidak masuk akal. Dong-hun membiarkan Yoon-soo pulang, namun ia mengikutinya diam-diam. Malam itu, ia melihat Yoon-soo memotret barang-barang peninggalan suaminya dan memasangnya untuk dijual. Cepat sekali untuk seseorang yang baru kehilangan pasangan. Penyelidikan makin meluas ketika So-won, siswi Ki-dae, diperiksa. Ada dugaan hubungan terlarang. Tapi alibinya terbukti kuat setelah polisi menemukan taksi yang ia gunakan untuk pulang. Dengan itu perhatian kembali mengarah pada Yoon-soo. Dong-hun memeriksa USB milik Yoon-soo dan menemukan rekaman-rekaman pribadi tentang kehidupan rumah tangga mereka. Senyuman, canda, dan beberapa momen kecil yang bila diperhatikan lebih dalam terasa janggal. Dalam interogasi, Dong-hun menuduh Yoon-soo menukar pisau ukir di studio agar seolah-olah So-won yang bersalah. Ia juga mengungkap catatan lama dari panti asuhan tempat Yoon-soo dibesarkan. Catatan yang membiarkan sisi gelap masa kecilnya. Semua itu membuat Yoon-soo tak memiliki ruang untuk membela diri. Akhirnya, ia ditangkap. Media memuat kasus itu sebagai tragedi guru sekolah yang membunuh suaminya sendiri. Publik percaya, dan opini pun mengalir ke satu arah. Namun, episode ditutup oleh seseorang yang berada jauh dari pusat kasus. Seorang wanita bernama Moen. Dari sebuah rumah kaca yang sepi dan dingin, ia menonton berita tentang Yoon-soo. Di sekelilingnya ada dua jasad yang tergeletak diam, dan di wajah Moen muncul senyuman yang sulit ditebak maknanya. Episode pertama ini menutup layar dengan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Yoon-soo? Dan siapa yang benar-benar ingin hidup Ki-dae berakhir? Episode kedua, The Price of Confession, lebih dalam ke titik paling gelap hidup Yoon-soo. Saat hukum, stigma, dan rasa kehilangan mulai menghancurkan fondasi terakhir yang ia punya. Persidangan dimulai dengan tekanan besar. Pengacara menyarankan Yoon-soo untuk mengakui pembunuhan sebagai tindakan membela diri. Sebuah pilihan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi rekaman rekonstruksi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di tengah proses, Yoon-soo menolak, menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Kejujuran itu tidak mengubah hasil. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Di sisi lain, polisi menggerebek rumah kaca tempat Moon berada. Ia ditangkap, dan sejak saat itu, semua keanehannya mulai keluar satu persatu. Ia mengaku sebagai asisten dokter gigi yang diperlakukan rendah. Ia membawa racun dan pisau bedah dalam tas, dan ia tidak punya sidik jari. Katanya karena kecelakaan bahan kimia. Saat psikiater datang,
Respon Moen semakin mengganggu. Ia menggambarkan cara orang-orang itu mati, seolah itu sesuatu yang indah. Sementara Yunsu menerima kabar yang jauh lebih menghancurkan. Moonjun, satu-satunya orang yang merawat Sop, tidak lagi mampu melindungi anak itu dari dampak skandal. Sop harus diadopsi keluarga lain. Berita itu meruntuhkan sisa kekuatan Yunsu. Di sel, ia menangis tanpa bisa menahan diri, hingga memicu keributan dengan narapidana lain. Namun sesungguhnya, luka yang membuatnya dibawa ke ruang medis berasal dari kepalanya sendiri, dipukul berulang kali ke dinding. Sang dokter hanya bisa meminta satu hal, tetap hidup demi putrinya. Masuk ke lingkungan penjara, Moen segera memicu masalah. Ia diserang salah satu penghuni sel dan merespon dengan cara yang membuat semua orang membeku. Ia mematahkan pensil, menempelkannya di arteri leher lawannya, dan menjelaskan dengan detail bagaimana satu tusukan kecil itu bisa mengakhiri hidup seseorang. Ia lalu ditempatkan di sel isolasi. Namun, ketakutannya pada sarang laba-laba membuatnya meminta pindah, atau mungkin itu hanya trik. Ia akhirnya ditempatkan di sel yang ternyata bersebelahan dengan Yunsu. Moen memperkenalkan dirinya sebagai pembunuh dan penyihir. Ia menawarkan sesuatu yang terdengar mustahil. Ia bersedia mengaku sebagai pelaku pembunuhan Ki-dae jika Yunsu mau membantunya. Seminggu kemudian, kasus Moen meledak. Permintaannya untuk sidang juri dikabulkan. Media menyebutnya penyihir dan psikopat. Saat hakim mempersilakannya bicara, Moen membuat pengakuan yang mengguncang semua orang. Ia mengatakan ingin mengakui pembunuhan lain, pembunuhan Ki-dae. Nama Yunsu kembali menghantam headline. Episode ini mempertemukan dua perempuan yang sama-sama hancur, namun dengan cara yang sangat berbeda. Dan di balik tatapan datar Moen terselip sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ia benar-benar orang yang dilihat Yunsu di malam tragedi? Atau apakah semua ini hanya bagian dari permainan lain yang lebih gelap dari yang terlihat? Episode 3, The Price of Confession, membawa kembali suasana sunyi dan gelap dari balik sel isolasi. Yunsu dan Moen berbicara melalui sebuah celah kecil di dinding. Celah yang menjadi pintu bagi rencana baru yang lebih berbahaya. Di titik ini, Moen mengutarakan niatnya untuk meminta sidang juri sebelum mengakui pembunuhan Ki-dae. Tapi yang ia inginkan sebagai balasan masih ia simpan rapat-rapat. Di luar sana, tekanan publik mulai naik. Banyak yang mulai mempertanyakan keputusan menahan Yunsu tanpa bukti kuat. Dalam situasi yang semakin tidak stabil, Dong-hun membawa keduanya untuk pemeriksaan tambahan. Di dalam bis, Yunsu menyerang Moen, namun yang terlihat seperti ledakan emosi ternyata adalah bagian dari instruksi Moen, sebuah tanda bahwa Yunsu menerima tawarannya. Saat pemeriksaan dimulai, Yunsu memilih diam dan meminta kehadiran pengacara. Sementara itu, Moen menjawab semua pertanyaan Dong-hun dengan tenang. Ia mengingat setiap detail tempat Ki-dae ditemukan, bahkan menggambarnya kembali. Dong-hun justru merasa ada yang tidak wajar. Ini terlalu banyak detail yang ia hafal, tetapi tidak satu pun motif ia berikan. Dong-hun kemudian memeriksa sel isolasi, mencari bukti terdapatnya celah komunikasi. Sel yang lain memiliki lubang, tapi sel milik Yunsu dan Moen bersih. Kilas balik menunjukkan bagaimana Moen menutup lubang itu dengan nasi yang ia kunyah. Rapi, terencana, seperti biasa. Ketika penyelidikan tidak menemukan titik terang, Yunsu memilih mengikuti arahan Moen dan menyewa pengacara bernama Jonggu. Pengacara itu mulai menggerakkan opini publik, membangun citra Yunsu sebagai ibu yang tertuduh tanpa keadilan. Tekanan itu akhirnya membuat Yunsu mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia kembali ke putrinya, setidaknya untuk sementara. Dan ketika mobil bergerak meninggalkan tempat itu, bagian terakhir dari kesepakatan gelap mereka terungkap. Ada satu orang lagi yang ingin Moen hilangkan, tapi gagal ia sentuh.
Kini, tugas itu berada di tangan Yunsu. Episode ini berjalan lambat, namun perlahan menyusun pasal besar dari rencana Moen. Banyak pertanyaan masih menggantung. Siapa pembunuh sebenarnya dan siapa target terakhir yang diminta Moen? Bagian itu masih menunggu di episode berikutnya, bersama ketegangan yang siap terus meningkat. Episode ini dibuka dengan suasana yang langsung menegangkan. Sebuah konferensi pers digelar, dan atasan Baek Dong-hun dengan tegas menyatakan bahwa kepolisian tidak setuju dengan keputusan pengadilan yang memberi Yunsu kesempatan bebas dengan jaminan. Keputusan tersebut menuai kritik keras. Bahkan Dong-hun ikut menjadi sasaran. Merasa bertanggung jawab, Dong-hun menawarkan pengunduran diri. Namun, atasannya memilih untuk menyingkirkannya sementara ke departemen lain sambil memintanya diam-diam tetap melanjutkan penyelidikan. Jonggu mengantar Yunsu kembali ke rumahnya. Begitu tiba, ia mendapati pagar rumah penuh coretan dan pesan dukungan dari orang-orang yang percaya akan ketidakbersalahannya. Tak lama kemudian, Bae Sundok datang sebagai perwakilan pengadilan. Ia memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah dan mengenakan gelang pemantau di pergelangan kaki Yunsu. Sundok juga menjelaskan berbagai aturan ketat. Ia hanya boleh bergerak di dalam distrik tertentu dan tidak diizinkan keluar rumah antara pukul 22 hingga pukul 6. Saat Sop sudah tertidur, Moonjun datang. Ia meminta maaf atas semua kesalahpahaman dan bahkan mempersilahkan Yunsu memukulnya jika itu bisa meredakan emosi. Keduanya akhirnya berdamai sambil menikmati tteokbokki dan bir. Setelah Moonjun pulang, Yunsu teringat janjinya kepada Moon. Ia mulai mencari informasi mengenai pasangan dokter gigi dan putra mereka, orang-orang yang berkaitan dengan permintaan Moon. Keesokan paginya, Yunsu mengantar Sop hingga halte bis lalu berbelanja kebutuhan harian. Namun, suasana terasa tak nyaman. Semua mata memandangnya dengan waspada, dan seseorang diam-diam memotretnya dari kejauhan. Jonggu kemudian menghampirinya, membawa kabar bahwa sidang bandingnya dijadwalkan 3 minggu lagi. Di balik jeruji, Moen meminta obat-obatan dan sebuah koran. Namun bukannya diminum, pil-pil itu disembunyikan dengan jelas memiliki tujuan tertentu. Yunsu menerima kunjungan tak terduga dari Dong-hun, yang kini resmi dipindah tugaskan. Mereka makan bersama, tetapi suasananya terasa kikuk. Di tengah obrolan yang tak nyaman itu, Yunsu memutuskan pergi lebih awal. Sementara itu di penjara, 4 pengacara publik menolak menangani kasus Moen. Namun, seorang pengacara ternama bernama Jin Yong-in justru tampil mengambil alih. Ia terkenal membela orang-orang dari kalangan kecil. Moen mempertanyakan niatnya, tetapi Yong-in balik bertanya, apakah ia bisa mempercayainya? Moen menjawab bahwa ia bisa. Dalam pertemuan itu, Moen menulis surat untuk Yunsu dan meminta Yong-in menyerahkannya. Yunsu kemudian pergi ke rumah pasangan dokter gigi yang menjadi fokus pencariannya. Ia melihat sang putra sedang berada di luar dan bahkan membuka kotak surat mereka untuk mencari petunjuk. Keesokan harinya, Yong-in bertemu Jonggu dan Yunsu untuk menyerahkan surat tersebut. Dalam perjalanan pulang, seseorang kembali mengambil foto dirinya secara sembunyi-sembunyi. Di rumah, Yunsu membaca surat Moen. Isinya terdengar seperti pesan penyemangat, tetapi sesungguhnya merupakan peringatan halus bahwa Moen akan naik ke kursi saksi, dan itu bisa menentukan nasib Yunsu. Malam harinya, setelah mimpi buruk yang mengusik, Yunsu merasa ada seseorang yang mengawasinya. Sosok berhoodie terlihat mendekati rumah dan mencoba membuka pintu depan. Ketika Yunsu menyalakan lampu, sosok itu kabur. Yunsu mengejar, tetapi gelang kakinya berbunyi keras, menandakan ia melewati batas area, langsung memicu alarm polisi. Di penjara, seorang sipir membuka sel Moen hanya untuk menemukan tempat itu kosong. Sementara itu, Yunsu hanya berjarak beberapa langkah dari sosok berhoodie tersebut. Wujudnya semakin mirip Moen, dan pada saat yang sama, sirine mobil polisi terdengar mendekat. Episode berakhir dengan ketegangan yang memuncak.
The Price of Confession episode 4 bergerak perlahan di awal, melanjutkan proses kembalinya Yunsu ke dunia luar yang penuh pengawasan. Ada beberapa keputusan dan tindakan Yunsu yang terasa impulsif dan kurang matang, seperti menelusuri calon korban secara terlalu terang-terangan. Namun mungkin saja ia menyimpan rencana lain yang belum diperlihatkan. Paruh kedua episode jauh lebih intens. Rangkaian mimpi buruk, kegelisahan, dan bayangan seseorang yang terus mengawasinya membawa kembali nuansa mencekam dari episode-episode awal. Misteri sosok berhoodie, kemungkinan kaburnya Mo-eun, dan deretan foto-foto yang diambil diam-diam menjadi elemen yang membuat akhir episode ini terasa sangat menggigit. Semua ini menjadi jembatan yang efektif untuk menuju ke episode berikutnya. Episode dimulai dengan momen tegang saat mobil polisi tiba tepat ketika Yunsu hampir mengejar sosok berhoodie yang masuk ke halamannya. Namun situasi berubah kacau ketika polisi justru menahan Yunsu sementara si penyusup berhasil kabur. Di penjara kekacauan juga terjadi. Para sipir baru menyadari bahwa Mo-eun tidak ada di selnya. Berita ini cepat menyebar dan membuat Baek Dong-hun segera mengambil tindakan. Jong-gu mendengar kabar insiden tersebut dan segera menjemput Sop untuk pergi ke rumah sakit tempat Yunsu diperiksa. Polisi yang menahan Yunsu ingin menjeratnya dengan tuduhan menghalangi tugas karena ia dianggap melawan. Jong-gu membela Yunsu dengan menekankan bahwa polisi sejak awal bersikap bias dan tidak mau mendengar penjelasan apapun. Berkat bantuan Jin Yong-in, mereka mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan penyusup memasuki halaman rumah Yunsu. Bukti itu membuat tindakan Yunsu dinilai sebagai pembelaan diri. Polisi akhirnya tidak punya alasan untuk melanjutkan tuntutan. Ketika keluar dari rumah sakit, Dong-hun mendekati Yunsu dan bertanya apakah ia mengetahui bahwa Mo-eun hilang dari penjara. Yunsu tidak memberikan penjelasan apapun dan memilih pulang. Tak lama kemudian, kita tahu bahwa Mo-eun sudah ditemukan. Ia ada di ruang perawatan, namun terjadi kelalaian. Salah satu sipir lupa mencatat pemindahannya. Sementara dokter jaga tertidur cukup lama. Situasi ini membuka kemungkinan bahwa Mo-eun sempat keluar ketika sistem CCTV mengalami gangguan server. Di rumah, Yunsu gelisah memikirkan apakah sosok berhoodie itu Mo-eun. Ia teringat ancaman lama. Jika ia tidak melakukan pembunuhan sebelum hari sidang banding, Mo-eun akan menarik pengakuan atas kasus Kide. Sementara itu, Mo-eun dipindahkan ke sel umum, ke sel yang dulu ditempati Yunsu, bersama Walsun dan tahanan lain. Di tempat lain, Dong-hun memeriksa rekaman dashcam Jong-gu dan mendengar momen ketika Yunsu menyebut penyusup itu sebagai pembunuh suaminya. Hal ini membuatnya mempertanyakan ulang kasus lama Yunsu. Penelusuran polisi mengenai sosok berhoodie tidak menghasilkan apa-apa. Yunsu kembali terganggu ketika kampus tempat suaminya bekerja ingin mengadakan pameran karya. Saat ke studio untuk memilih karya yang akan dipamerkan, ia menemukan lukisan punggung dirinya dan melihat foto lama yang secara tidak sengaja memperlihatkan Sowon di latar belakang. Namun ketika mencoba menghubungi Sowon, nomornya sudah tidak aktif. Yunsu lalu mendatangi rumah gadis itu, hanya untuk mengetahui bahwa Sowon pergi beberapa hari sebelumnya dan membawa semua barangnya. Dong-hun kembali mengunjungi Mo-eun di penjara untuk mencari informasi, tetapi perempuan itu tetap tidak memberikan apapun. Sidang Mo-eun digelar dan Yunsu mengikuti jalannya sidang dari ruang terpisah melalui layar. Saat Jin Yong-in membacakan pernyataan awal, Mo-eun tiba-tiba menatap kamera dan menggerakkan bibirnya. Waktunya tidak banyak, jangan coba-coba bertingkah. Dong-hun menyadarinya dan meminta rekaman sidang diperiksa. Mo-eun kemudian mengakui ucapan itu di depan hakim. Episode berakhir ketika hakim menanyakan alasannya, sementara ucapan Mo-eun bergema di telinga Yunsu, menandai ancaman yang semakin nyata. The Price of Confession episode 5 menghadirkan perkembangan cerita yang pelan namun tegang. Drama ini tetap setia pada atmosfer psikologis yang gelap dan penuh teka-teki. Hilangkan sejenak identitasnya sebagai tahanan, pergerakan Mo-eun terasa seperti seseorang yang memiliki kendali penuh atas situasi. Gangguan server,
kelalaian sipir, dan kesempatan untuk keluar selaras terlalu sempurna untuk disebut sebagai kebetulan. Ucapan Moan di sidang mempertegas bahwa ia bukan hanya pelaku, tetapi juga manipulator yang sangat berbahaya. Dong-hun mulai meragukan kebenaran kasus lama Yunsu. Sementara Jonggu dengan sikapnya yang selalu baik justru menimbulkan rasa curiga baru. Karakter Sowon pun tampaknya menyimpan rahasia penting karena ia tiba-tiba menghilang tepat ketika kasus kembali memanas. Meski temponya melambat, episode ini terus menambah potongan puzzle yang membuat kita bertanya mengenai kematian Kide dan mengenai motivasi Moan. Di sini Kim Go-eun berhasil membuat Moan tampak misterius, dingin, dan mengganggu dengan cara yang sangat efektif. Episode ini sukses menjaga rasa penasaran dengan misteri yang semakin menggelinding. Banyak pertanyaan baru muncul, sementara jawaban masih ditutup rapat. Episode 6 membawa cerita ke titik yang menekan. Hubungan tarik ulur antara Yunsu dan Moan semakin intens, saling menekan dan mengancam. Desperasi Yunsu terlihat jelas, sementara Moan tetap memegang kendali, bahkan dari balik jeruji. Akting Kim Go-eun dan John Do-yeon benar-benar menjadi sorotan. Episode ini membuka ketegangan baru yang membuat setiap gerak karakter terasa penting. Episode dibuka dengan Moan di depan hakim, mencoba menjelaskan bahwa semua kata-katanya sebelumnya hanyalah gumamannya sendiri. Ia tampak ingin mengakhiri hidup, tapi kata-katanya keluar saat pikirannya gelap. Jonggu memperhatikan ekspresi Yunsu yang tampak goyah. Ada ketegangan yang sulit diungkap. Setelah persidangan, Moan digiring keluar dan dihadang Tuan Ko, kakek dari korban. Ia mengingatkan Moan agar menepati ucapannya soal mengakhiri hidup. Yunsu mengamati gerak-gerik Sehun. Ia mengikuti bocah itu ke sekolah. Tapi ternyata Sehun tidak masuk kelas. Kemudian naik taksi, pulang. Bermain game, lalu kembali ke sekolah, menerima uang tunai dari siswa lain, lalu ia dijemput oleh sang kakek. Kecurigaan Yunsu meningkat. Ia mulai melihat pola dan kemungkinan rahasia di balik perilaku anak itu. Jonggu dan Jin Yong-in menyelidiki pecahan botol wine di TKP, mencoba membuktikan bahwa Yunsu tidak bersalah. Karena tidak punya izin resmi, mereka bekerja diam-diam. Jonggu ingin memastikan apakah darah Kide menempel pada botol yang dibawa Yunsu malam itu. Yunsu dipanggil ke kantor Besundok. Pengadilan memaafkan pelanggaran jam malam sebelumnya, tapi satu pelanggaran kecil di masa depan cukup untuk mencabut jaminannya. Petugas pengawas memantau setiap langkahnya melalui peta digital. Ketegangan meningkat saat ia bertemu Sehun di lift, menimbulkan ketegangan tersendiri. Yunsu membuntuti Sehun ke parkiran, mencoba merogoh tasnya namun terganggu klakson mobil. Ia kembali ke kantor Sundok, mencari info di laptop dan menemukan fakta mengejutkan. Sehun pernah dituduh menjual video ilegal konten seksual. Kecurigaan Yunsu semakin dalam, membuka lapisan konflik baru. Moan menghadapi situasi genting. Saat para napi menonton film, ia izin ke kamar mandi. Sebuah perkelahian besar pecah. Paci dipukuli. Moan melakukan CPR, tapi sipir Miss Om salah sangka dan memukul Moan hingga pingsan. Untung dokter menjelaskan Moan menyelamatkan nyawa Paci. Di studio, Yunsu menemukan cekungan jam tangan di meja. Ia menunjukkan ke Jonggu yang meminta Yong-in mengambil jam tangan Moan untuk dicocokkan. Tapi Moan menolak. Yunsu kemudian menerima ancaman yang memintanya berhenti menyelidiki. Guru TK Moan menelpon Sol hilang saat kunjungan sekolah. Yunsu panik mencari keberadaan anak itu. Ternyata anak itu di tangan Paji yang baru dibebaskan. Dan anak itu dikembalikan dengan pesan samar dari Moon.
Jonggu mencatat kejanggalan, tapi Yunsu memilih melepaskannya. Malam itu, Yunsu memutus gelang pemantau dan melapor bahwa gelang rusak karena jatuh dari sepeda. Ia menyelinap ke rumah Sehun, berpura-pura inspeksi gas. Saat Sehun fokus pada game, Yunsu menyerang, mencekik, dan menusuknya dengan pisau. Episode berakhir dengan aksi paling ekstrim Yunsu, meninggalkan ketegangan yang memuncak. Episode 6 membawa ketegangan di level baru. Hubungan tarik ulur Yunsu dan Moan memperlihatkan karakter mereka yang kompleks, saling menekan dan mengancam. Desperasi Yunsu jelas, sementara Moan tetap mengendalikan situasi dari balik jeruji. Penampilan Kim Go-eun dan John Do-yeon patut diacungi jempol. Ekspresi halus Moan dan kecemasan Yunsu bisa dieksekusi dengan kuat. Adegan para pengacara penting secara logika, tapi fokus tetap pada dua pemeran utama. Pacing memang lambat, tapi adegan penutup memberikan sebuah eskalasi yang dramatis. Beberapa hal logis yang terasa janggal, misalnya Yunsu masih nekat melakukan pembunuhan, meski ia tahu ia dipantau. Tapi mungkin ini sengaja dibangun untuk membangun ketegangan menjelang twist berikutnya. Pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah langkah impulsif Yunsu memicu kehancurannya atau justru bagian dari rencana lebih besar? Episode 6 menutup dengan ketegangan maksimum dan pertanyaan besar tentang masa depan Yunsu dan Moan. Setiap gerak mereka terasa menentukan dan kita tinggal menunggu kelanjutan di episode berikutnya. Tetap ikuti perjalanan mereka karena setiap keputusan kecil bisa mengubah arah cerita secara dramatis.